Saya kan lihat dari postingannya Juna toh soal pergerakan kawan-kawan sekarang di IAIN itu mengenai isu-isu UKT. Iya, UKT. Saya lihat kontekstualnya sih lebih ke COVID-19 sebenarnya. Tapi bisa dijelaskan gitu latar belakang isu itu dulu, bagaimana akhirnya kawan-kawan bisa sampai aksi? Pertama, di awal Maret keluar kebijakan dari skala nasional kalau saya tidak salah, di mana semua harus kampus libur, sekolah libur. Nah, di sini belum merasa sekali karena belum ada pemicunya. Oh iya, Karena awalnya ya, karena kita belum tahu kedepannya akan bagaimana. Iya. Masuk Maret, masuk di bulan April, tuntutan pertama. Ini yang kemarin itu aksi yang ketiga kalinya sudah. Berarti aksi yang kemarin yang 3 kali gitu. Iya, setelah dua kali itu aksi virtual lewat media sosial. Lewat media sosial di IAIN. Di IAIN Palu. Jadi awalnya ketika kita mulai resah karena fasilitas tidak didapatkan. Dalam artian mungkin bisa dijelaskan lebih konkret lagi soal itu. Konkretnya di mana kita di semester genap ini kita bayar full. Lantas fasilitas sama sekali tidak dirasakan oleh mahasiswa. Yang pulang supaya ini jadi referensinya kita juga. Berapa sih UKT di IAIN sendiri? Kalau saya sendiri ya yang angkatan 17 jurusan Pendidikan Agama Islam. Ya. Itu 1.150.000. Itu kategori berapa itu? K2. Oh, kena K2. Iya. 1.750 K2. Cuman ada perubahan lagi di mana di angkatan 2002 ke depannya ini yang akan masuk maba yang akan masuk ada perubahan lagi sampai K4 K5. Oh, berarti naik lagi kategorinya begitu. Iya, karena mau menujuin. Karena kemarin kan sempat dicanang-canangkan itu. Nah, yang menarik juga menurut saya adalah kemarin kan aksi yang ketiga kalinya gitu. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan, saya mendengar tadi soal keputusan nasional juga. Mulai kapan implikasinya mulai dirasakan di IAIN sendiri? Jadi awalnya pertama pemicunya fasilitas. Ketika kita bayar full, saya sempat katakan bahwasanya ketika mahasiswa bayar UKT itu kewajiban. Iya. Hak masuk kampus dan fasilitasnya itu hak mahasiswa. Jadi jangan diputar balik. Ya. Karena kadang dosen terbalik. Ketika dibilang mahasiswa itu wajib masuk kelas, tidak. Makanya beberapa dosen itu acuh tak acuh. Karena kenapa? Mereka sebenarnya belum merasa bagaimana jadi dosen. Sebenarnya harus prihatin ketika mahasiswa yang tidak masuk. Karena kenapa? Dia bayar sama saja dia tidak dapat apa-apa. Iya, betul. Jadi dari situ kita mulai kaji kembali. Ini kayaknya ada yang salah. Kok kita bayar 1 juta? Ini yang kalau saya pribadi, karena ada beda beberapa, kada 4 fakultas itu ada beberapa UKT yang berbeda. Ada yang 1.300.000. Oh, kategorinya mungkin yang berbeda ya? Iya. Kemudian di situ kita mulai resah, adakan kajian, adakan konsolidasi secara online. Karena di situ di awal-awal April itu bahkan kita kumpul-kumpul sudah dilarang. Saya dengar rumor yang di Hotel Santika dibubarkan, yang di kumpul-kumpul dalam artian apa ini? Kumpul-kumpul mau aksi? Masa. Oh, kumpul masa. Entah dia kayak seperti begini, itu saya dengar lalu sempat-sempatnya viral itu dilarang semua, bahkan beberapa kafe tutup. Berarti diskusi kawan-kawan juga sih. Jadi secara online. Jadi kita konsolidasi secara online, dikajilah. Ternyata betul ada kesenjangan di mana kita bayar full, lantas fasilitas tidak didapatkan. Mungkin bisa dijelaskan konkret lebih detail lagi sih sebenarnya soal tadi kan kalau saya simak isunya masih di sekitaran kelas gitu. Iya. Nah, selain daripada itu apalagi masalah gitu dari teman-teman yang mulanya membayar UKT terus berimplikasi tidak mendapatkan yang setimpal gitu. Sebenarnya di paling konkretnya itu kuliah online. Kuliah online. Sempat ada mahasiswa bilang kita tolak kuliah online. Ada itu sampai sempat itu saya dengar bahwasanya kita harus begini, kita harus tolak kuliah online karena itu dari mahasiswa. Dari mahasiswa. Oke. Karena belum ada pengkajian yang lebih mendalam. Setelah kita kaji di BEM. Iya. IAIN. Jadi di IAIN itu ada yang namanya aliansi mahasiswa. Aliansi mahasiswa itu seperti
seluruh mahasiswa tergabung di dalam. Tergabung di dalam. Jadi tidak ada contoh, saya presiden mahasiswa, pokoknya saya begini, tidak. Yang di dalam itu, walaupun dia anak yang baru masuk dan di Yayan Palu, pasti akan bisa beraspirasi di dalam. Di aliansi itu. Di aliansi itu. Jadi kita tidak ada pandang kau siapa, ini siapa, tidak. Yang kita pandang satu tujuan kita di aliansi itu. Jadi ketika pengkajian diadakan, nah ini sudah mulai memanas. Sudah mulai memanas ketika beberapa kampus, kan saya juga tergabung di seluruh DEMA-PTKIN se-Indonesia. Nah, itu sudah mulai memanas beberapa kampus, termasuk kampus Yayan Palu juga. Akhirnya isu nasionalnya mulai berkembang. Iya, mulai berkembang. Di mana kuliah online yang meresahkan begitu. Karena kita seakan-akan dipaksa untuk berubah, ditabrak langsung. Kalau kita merubah secara perlahan, contoh kalau di luar negeri, saya dapat beberapa referensi, ternyata orang lebih kayak beberapa tempat itu orang lebih suka dengan secara kuliah daring, bukan kuliah ya, pertemuan secara daring daripada ketemuan face to face. Cuman karena mereka sudah terbiasa, jadinya mereka fine saja. Cuman karena kita ditabrakkan langsung, ada penolakan. Nah, ini dia, karena selain tidak terbiasa, mungkin juga di samping ada fasilitas tadi, kuota internet, sempat jadi tuntutan dua kali aksi itu, tuntutannya masih berbarengan paket kuota internet gratis dengan tolak UKT tadi. Oke. Itu sudah ketika tuntutan kedua itu, aksi yang kedua sudah menasional. Inilah beginilah ketika pas di aksi yang kedua secara virtual itu kota belum didapatkan, ini sudah mau akhir, lantas kita tidak dapat apa-apa, kan rugi sekali, kasihan. Belum lagi ada yang karena beberapa mahasiswa di Yayan Palu itu ternyata mereka ada yang kuliah sambil kerja. Terlepas dari beban orang tua. Lantas dikatakan di sini bahwasanya bayar full, kemudian bagaimana kita mau beli kuota, sedangkan kita kita sudah membayar apa yang menjadi kewajiban kita. Jadi kita menuntut hak begitu. Akhirnya menasional ini barang, kita pun ikut aksi yang kedua tadi. Setelah aksi 3 kali itu, seperti apa reaksi dari birokrat kampus? Nah, ini yang menjadi dilematis sekali bagi kami. Kita mau menuntut kemana? Pertama, di aksi pertama dan kedua kita selalu berbarengan dengan DEMA-PTKIN se-Indonesia. Di DEMA-PTKIN se-Indonesia sendiri tuntutannya masih sama. Ini dijelaskan dulu Dewan Mahasiswa. DEMA-PTKIN se-Indonesia itu adalah himpunan seluruh perguruan tinggi Islam. Jadi yang punya BEM tergabung dalam situ. Punya koordinator pusatnya, namanya beliau itu Ongki. Sering kita sebut dengan Bung Ongki. Nah, lanjut lagi di soalan bagaimana aksi itu akhirnya terikat dengan ketika kita mulai turun aksi yang pertama secara virtual. Setelah membooming, kita lanjut lagi di aksi yang kedua karena terlalu sakit hati. Di aksi pertama responnya masih sama. Ketika aksi pertama saya audiensi terus dengan beliau wakil presiden, audiensi terus, ternyata jawabannya masih sama. Mohon bersabar, kotanya begini, mohon bersabar, kita sementara antrian, begini dan begini. Jawabannya ya masih seputaran pemberian harapan. Berarti masih belum istilahnya belum ada titik terang. Belum ada titik terang. Tapi yang menarik bagi saya yang pertama, apa sih yang kira-kira yang ingin kawan-kawan tuju? Karena kan pertama ini fase pandemi gitu. Nah, paradigmanya kan adalah tidak bisa berkumpul-kumpul. Nah, soalan kuliah online tadi sebenarnya apa yang kawan-kawan ingin tuju di kuliah online itu? Perbaikan fasilitasnya gitu. Yang pertama, yang paling utama itu paket internet gratis. Yang pertama pada satu paket internet. Terus ada lagi nggak? Yang kedua, sifat dan sikapnya dosen. Ini dua faktor ini. Ntar dulu. Menurutku dosen ini masih abstrak. Coba dijelaskan lebih lanjut. Jadi sikapnya dosen. Sempat kita tuntut di aksi yang pertama tadi saya jelaskan. Itu diiyakan sama birokrasi. Keluarlah surat edaran. Bahwasanya dosen dan mahasiswa harus saling memahami. Dosen harus memahami kondisi mahasiswa, jangan memberatkan. Nah, karena awalnya contoh, jadi kuliah online itu seakan-akan seperti di kelas. Jadi ketika ini kan banyak yang di kampung mahasiswa Oke. berkendala jaringan lah. Jadi
Bahkan ada teman saya itu yang mesti pergi ke gunung, yang di bagian Papua sana. Iya. Jadi dia mesti pergi ke gunung untuk cari jaringan. Untuk cari jaringan ya. Sempat saya lihat postingannya di WA. Perjuangannya luar biasa sekali. Teman saya yang di Papua itu sempat saya lihat beberapa postingannya untuk sekedar kuliah online. Jadi menuntut ilmu, karena rugi ketika kita bayar SPP, kita bayar UKT tidak dapat sama sekali. Yang paling utama kan nilai dari pelajarannya tadi. Lantas ketika posisi saling tidak memahami, nilai kurang, nilai itu susah masuk, nilai dari MK tadi. Jadi contoh ada MK etika profesi guru, karena saya fakultas pendidikan juga. Etika profesi guru ini harus dimaknai baik-baik. Lantas dosennya tidak kurang serak memberikan materi, karena mungkin kan ada dua kriterianya ini dosen ini. Yang pertama kolonial, yang kedua milenial. Kolonial ini yang memang tidak tahu kondisi atau yang terbiasa face to face begitu. Yang milenial ya seperti kita saat ini. Dia bisa beradaptasi dengan zaman. Nah, yang kolonial ini yang susah, karena benturannya kalau teorinya orang-orang yang lebih tua daripada kita itu people doesn't change. Manusia itu susah diubah kecuali memang ada perubahan yang besar yang sentuh dia atau ada masalah besar. Contoh saya saya tidak tahu masalah undang-undang. Ketika saya dihadapkan dengan presiden mahasiswa yang lebih besar masalahnya, maka saya akan harus menyesuaikan. Nah, ini yang sulit. Dan bahkan ketika diterapkannya kuliah online, ada dosen yang ada dosen yang memaksakan diri untuk kuliah face to face. Wah, itu lebih lagi kan, karena ya situasinya di masa pandemi gitu. Jadi tapi kalau saya lihat akhirnya situasinya terjepit tadi. Dalam artian ini kan pasca keputusan tanggap darurat soal pandemi kan banyak kawan-kawan yang akhirnya pulang kampung gitu. Iya. Nah, bagaimana akhirnya kayak ada situasi tadi yang harus pergi di gunung. Cerita-cerita di UTAD juga saya dengar hal yang serupa begitu. Bahkan akhirnya bukan hanya soal pulsanya tapi jaringannya gitu. Itu dia yang dikatakan. Bahkan ketika aksi pertama sudah keluar surat edaran, aksi yang kedua secara virtual penegasan dari surat edaran tadi. Jadi ketika dibilang dosen dan mahasiswa harus memahami, jadi kita punya landasan untuk bergerak. Jadi ketika ada dosen yang tidak memahami, kita langsung chat, kita langsung konfirmasi, mohon maaf Pak, dengan sopan dan santun kita memberi tahu. Bahkan saya salah satu korban, resume sampai 50 lembar 50 halaman, 50 halaman. Dibuat resume itu. Resume saya tidak buat. Saya langsung kontak dosennya. Saya bilang, Pak, wah ini bahaya. Saya bilang ada mahasiswa yang, karena rata-rata mahasiswa di Palu salah satu faktor kita menolak UKT dan banding UKT itu karena klasifikasinya mahasiswa Yen Palu tergolong ekonomi kelas menengah ke bawah. Rata-rata buruh dan petani pekerjaannya, pedagang. Sampai ada kita buat ilustrasi yang memang kena. Kalau saya bahas masalah UKT, kenapa sampai kita tolak, kan kita bilang ada pemotongan. Solusi dari ini kan beda jalur. Kalau bagian setara yang PTN, perguruan tinggi nasional seperti UNTA dan UNEM dan lain-lain, itu Kemendikbud arahnya. Nah, kalau kita kan Kemenak, Kementerian Agama. Jadi kemarin sempat, ini terlepas dari pembahasan pertama ya, kuliah online, saya jelaskan dulu, sempat keluar kebijakan. Ini belum bumi. Bentar dulu, ini kebijakan ini sudah di masa pandemi? Sudah, kebijakan pemotongan 10%. Wah, kita bersyukur. Jadi UKT dipotong 10%, walaupun ada yang menggerutu sedikit. Karena itu tadi, kalau dipakai ukurannya secara nasional, sulit, karena sektoral setiap kampus itu beda. Mereka punya ada otonomi kampus sendiri. Jadi ketika keluar itu kita ada sedikit bersyukur, tapi setelah pasca beberapa minggu dicabut kembali. Dicabut kebijakan itu. Dicabut kebijakannya. Ini yang buat kami sakit hati. Istilahnya teman-teman sudah kayak bersiap-siap begitu, ada potongan 10% ya. Yang mungkin biayanya bisa dialihkan ke yang lain. Jadi di samping tadi masalah jaringan, masalah kita tahu lah ketika kita berbicara masalah ekonomi, bagaimana susahnya untuk beli paket kuota, tidak murah, karena
di Telkomsel sendiri yang mesti kalau kita mau ambil promonya paling 75.000 ya 75.000 85.000 dengan 90.000 itu paket yang 15 dengan 17 giga. Oke, tapi saya tangkap begini tadi soal situasi di masa pandemi itu. Saya secara samar-samar melihat bahwa permasalahan ini tidak jauh berbeda dengan di Unpad. Iya. Di persoalan pertama adalah tidak efisiennya pembelajaran itu. Iya. Mungkin kita tidak tahu itu di tataran mahasiswanya atau tenaga pengajarnya. Terus yang kedua, banyaknya kawan-kawan yang sudah terlanjur pulang kampung dan tidak bisa mengakses perkuliahan online. Tapi solusi yang ditawarkan teman-teman Unpad waktu itu kan adalah pemerataan nilai B+ gitu. Iya. Untuk semester lalu. Saya tidak tahu sudah masuk semester baru kan? Belum. Sudah ujian orang belum? Kalau Unpad sudah, ya belum. Nah, maksudnya ini problematikanya sudah berjalan gitu. Nah, menurut saya kayaknya tuntutan pulsa juga kayaknya bukan tidak efisien, tidak komprehensif. Karena kalau meskipun kawan-kawan dapat pulsa, bagaimana mereka yang tidak bisa mengakses jaringan? Itu dia. Jadi ketika aksi yang kedua, aksi yang pertama kan yang diaminkan oleh birokrasi itu penekanan bahwasanya ada dua yang lolos. Yang pertama nilai B lolos ketika kita tuntut bahwasanya ada yang mahasiswa yang begini kendalanya. Oh ya, semester ini semua B. Oke, semester semua. Semester genap ini. Jadi yang kedua itu tadi dosen dan mahasiswa harus saling memahami. Karena bahkan ada dosen yang absen di WhatsApp itu seperti di kelas. Jadi ketika disebutkan namanya Muhammad Rizal, 1 menit tidak dijawab, kan jadi ini langsung apa? Oh iya, padahal bisa jadi ada gitu. Iya. Masih ada koneksi yang bermasalah waktu Iya, itu. begitu. Ini yang rumit. Cuman alhamdulillah keluar penekanan tadi, jadi bisa kita punya landasan untuk bergerak. Jadi kemudian aksi yang kedua tadi, itu yang masuk di situ. Di pulsa. Di pulsa. Okay. Banyak yang kecewa sebenarnya. Kok kenapa baru sekarang? Ya. Saya termasuk orang yang kecewa karena hanya provider Telkomsel saja yang bisa diakses. Wapres ini kartunya eksis. Ayo. Jadi berarti eksklusif wujud kebijakannya. Sempat beliau pernah berargumen, kamu pernah tidak memperjuangkan sesuatu yang tidak kau rasakan? Nah, ini yang rumit. Jadi problematika lagi. Cuman saya mengajak sama seluruh teman-teman, setidaknya satu kita bersyukur. Kita cari paket internet ya, yang 6 GB di Telkomsel saya belum dapat. Itu pun saya sempat mediasi, tabrak argumen dengan. Ntar dulu, cari paket data ini pakai uang sendiri atau sudah yang dari kampus? Kalau saat ini tanggal 11 ya, hari ini sudah pembagian. Oh, hari ini baru pembagian. Iya, baru pembagian. Sedangkan kita tidak lama lagi ujian. Tapi berarti poinnya kebijakan pemberian pulsa sebenarnya adalah wujud dari desakan kawan-kawan. Iya. Bukan inisiasi dari kampus sendiri. Atau bagaimana sebenarnya? Kalau inisiasi dari kampus, tuntutan aksi kita yang pertama itu tidak terbaca. Bahwasanya kampus mau menginisiasi paket internet gratis, tidak ada sama sekali. Saya sempat kontak birokrasi dari Warek 2, Warek 3, Warek 1, tidak ada tanggapan. Ada Warek 3 yang kasih tanggapan, belum ada KMA-nya. Oke. KMA itu keputusan Menteri Agama. Intinya legal standing-nya belum ada. Legal standing-nya. Tapi maksudnya wacana itu memang sudah ada, sisa menunggu legal standing gitu. Wallahu alam kalau mereka mewacanakan. Karena sempat saya mediasi, itu terus jawabannya. Ketika tuntutan pertama di awal di akhir Maret kalau saya tidak salah, akhir Maret kalau bukan akhir Maret, awal April. Itu saya sempat tabrakan dengan fasilitas, tinggal rasionalisasi. Karena mereka pakai bahasa legal standing bicara tentang hukum. Saya berbicara tentang pendekatan emosional. Bagaimana lihat mahasiswa Bapak kondisinya saat ini begini. Dosen enak saja digaji. Itu kewajiban mereka masuk. Mengajar itu kewajiban mereka. Bahkan kita bisa tuntut karena kenapa? Itu melanggar dari apa yang menjadi kewajiban mereka. Sedangkan mahasiswa masuk kampus dan fasilitasnya itu hak. Begitu tadi. Oke, saya tangkap poinnya tadi. Pertama, persoalan nilai pemerataan nilai sudah masuk. Sudah. Kemudian
pembagian uang pulsa juga akan dieksekusi besok hari kan? ini. Oh, hari ini. Nah, di antara dua persoalan itu kira-kira apa lagi yang masih ada wacana untuk aksi keempat tidak? Dan kira-kira apa lagi yang di kedepannya akan dibahas oleh kawan-kawan lagi? Saya jelaskan sedikit aksi yang ketiga. Kenapa kita mahasiswa Yenpalu sampai berani turun? Karena ya di situasi pandemi saat ini ada yang bilang polisi kita tidak bisa begini. Bahkan sempat saya lihat ada polisi yang semprot kalau keluar tidak pakai masker itu. Oh iya. Nah, jadi kenapa? Tapi kan bahaya juga itu. Iya, bahaya juga. Muncul inisiatif dari kami karena ketika di aksi yang kedua, dari aksi yang pertama sampai terakhir, apalagi ketika muncul itu kebijakan dari Kemenak tadi, Dirjen Pendis itu pemotongan 10%, itu muncul kemudian dicabut. Iya. Nah, ada landasan dari birokrasi. Ini kata dari mereka. Mereka bilang bahwasanya kita sangat mendukung adanya pemotongan, tapi kita tidak punya landasan. Ini yang rumit. Jadi berarti aturannya dari Kemenak kemudian dicabut kembali. Dicabut kembali. Kata mereka, kata birokrasi, kata Warak 3, kita sangat mendukung karena kita tahu kondisi dan situasi mahasiswa Yenpalu. Saya sempat bersyukur juga bahwasanya birokrasi Yenpalu ini sangat memerhatikan kondisi dan situasi mahasiswanya. Begitu. Jadi ketika kita mulai resah, tidak ada jawaban dari atas ini. Di aksi ketiga? Di aksi yang kedua. Di aksi yang kedua. Dari Kemenak belum ada titik terangnya. Yang ada solusi saat ini banding UKT. Banding UKT itu kita bisa ajukan permohonan untuk penurunan, bukan pemotongan. Penurunan ya? Iya, penurunan UKT dari K2 menjadi K1. Ya. Nah, soal tadi acuannya adalah acuan nasional gitu. Jadi ketika kita kenapa mesti harus dan kenapa kita mesti harus turun aksi di jalan, karena kekecewaan kami tidak ada respon. Responnya cuma banding tadi. Jadi barometernya yang saya jelaskan tadi, barometernya dipakai barometer nasional. Okay. Ada desas-desisnya ini ada yang terdampak, ini yang masih umumnya terdampak dalam artian kena PHK atau yang pemodal dari pemodal mahasiswa atau yang membayarkan UKT mahasiswa itu kena terdampak positif. Bentar loh supaya jelas ini. Berarti kebijakan penurunan UKT hanya masuk dalam konteks COVID-19. Iya. Kalau yang berlaku biasanya kayak sebelum COVID-19 datang, ada tidak regulasi yang bisa ditempuh oleh kawan-kawan ketika katakanlah saya kena K3 tapi saya harus diturunkan K2? Di kampus ada hal semacam itu tidak? Karena di Unpad ada. Setahu saya ada. Kalau saya dulu saya tidak tahu sekarang. Di masa saya lalu ada. Kalau saat ini saya belum dapat. Karena prosesnya saya belum dapat informasi bahwasanya sudah ada banding di Yenpalu. Belum ada saya dapat informasi dari beberapa periode kemarin. Begitu. Jadi ketika dibilang banding, saya langsung pantau terus. Ini banding cocok tidak? Oh, ternyata banding ini sudah dilaksanakan di beberapa kampus dan tidak efektif. Yang pertama, makanya seluruh mahasiswa ketidakefektifannya itu lebih ke barometernya tadi. Nah, jadi maksudnya sulit acuannya untuk mau diiakan, birokrasi mau bilang iya, tapi kalau semua mau diiakan kan rumit juga. Oh ya, implikasinya nanti istilahnya apa ya? Pemasukan atau pendapatan kampus melemah itu. Iya. Itu dia. Kalau semua orang akan mengakses itu. Yang paling konkretnya karena kita bukan sistem BLU. Kita masih PNBB. Jadi kalau masalah pendapatan kampus itu masih diatur dari atas. Uang yang masih ketika kita baru KT dioper lagi ke atas ke pusat kasih lagi ke kampus. Nah, ini agak rumitnya. Jadi IAIN termasuk menyepakati karena terlepas dari sistem BLU tadi. Jadi yang mayoritas menolak pemotongan 10% tadi kan ada forum rektor, saya jelaskan lagi. Jadi ada forum rektor yang menolak pemotongan 10% tadi. Oh iya. Nah, pemicunya di situ. Oh, berarti sektornya nasional ini forum rektor ini. Iya. Nasional. Jadi seperti kayak kita di bagian kongres
Jadi suara yang minoritas itu tidak dipakai kalau dalam musyawarah. Jadi yang mayoritas menolak itu dipakai. Tapi menurutku kalau pemotongan SPP 10% saja itu ditolak, bagaimana bisa kita sampai kepada isu pendidikan yang lebih fundamental? Gitu. Jadi kalau saya lihat harus ada pemantiknya, pemicunya. Kalau mau di ACC, contoh kan yang 10% saja ditolak, bagaimana mau di ACC 50%? Iya. Nah, harus ada pemantiknya. Makanya olehnya kita tabrak terus. Dalam artian ini di Dema PT KIN sendiri saya sudah terhitung di atas 3 kali melakukan aksi virtual. Trending topik kemarin itu mahasiswa tuntut menak dan rektor. Itu trending topik pertama kalau saya tidak salah. Iya, pertama. Di samping. Itu aksi yang baru-baru ini dilaksanakan. Selepas aksi itu, IAIN langsung turun ke jalan karena itu tadi kalau dipakai, saya jelaskan lagi kembali barometernya. Kan dipakai barometer nasional. Yang pertama itu yang kena PHK, yang kedua itu yang terdampak positif. Saya bilang berarti mahasiswa sulit itu. Iya. Maksudnya dia harus positif COVID-19 baru dapat kebijakan itu. Luar biasa juga. Makanya kenapa kita tolak? Karena tidak relevan dengan keadaan dan kondisi mahasiswa. Iya, karena maksudnya kalau dieksklusifkan sementara implikasi dari pandemi ini kan semua orang kena. Itu dia. Gitu. Sempat saya diskusi dengan Warik 3, saya bilang, Pak, pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan itu dampak dari pandemi tadi. Jadi semua terdampak. Kalau mau pakai barometer nasional sulit. Karena saya buka datanya. Kalau kita bilang bahwasanya mahasiswa IAIN Palu adalah mereka yang tergolong ekonomi kelas menengah ke bawah. PHK bagaimana ceritanya? Tergolong PHK. Sedangkan ada mahasiswa yang kerja sambil kuliah. Dulu itu fakta sebelum COVID-19 ada berarti. Sebelum COVID-19 ada. Poin umumnya adalah ekonomi. Mahasiswa itu menengah ke bawah. Kelas menengah ke bawah. Apalagi pas masa pandemi. Itu dia. Pasti lebih parah lagi. Kalau barometernya PHK, lantas kita yang petani, bagaimana masuk dalam kategori itu? Sedangkan sekarang itu orang lebih banyak bertahan daripada membeli, menjual. Mobilisasi berkurang, pembeli juga akhirnya berkurang kan. Contoh seperti ayah saya petani. Jadi ketika ada panen ini, itu orang lebih manfaatkan untuk bertahan hidup. Iya. Daripada main sport jual. Iya. Karena memang kalau di catatan petani sih kan pasti untuk kebutuhan dasar cukup. Tapi kan ada tuntutan yang diberikan oleh negara kan, harus bayar ini, harus bayar itu dan sebagainya. Ini baru isu pendidikan, belum dikaji lagi lebih luas isu selanjutnya. Oke, saya mau masuk kayaknya ini akan jadi poin terakhir, tapi kalau melebar juga kita akan bisa diskusikan lebih panjang soal itu. Bagaimana sih reaksi kawan-kawan di IAIN sendiri, karena waktu saya di Unpad pengalaman lalu, akhirnya kita terjebak dalam tanda kutip terjebak pada isu penolakan UKT gitu. Nah sementara kan di tataran yang lebih fundamental itu bukan lagi penurunan sebenarnya, tapi lebih ke penolakan gitu. Nah terlepas soal ini aksi sudah sekali, 2 kali dan 3 kali, tapi pengalaman kawan-kawan semenjak masuk IAIN, ada tidak diskursus itu muncul bahwa UKT ini sebenarnya memberatkan kita gitu? Ada. Pernah sempat ada kalau saya tidak salah ingat sejarah, ada penolakan masalah UKT. Karena kita lihat ini seakan-akan kampus ini seperti perusahaan yang mencetak pekerja. Yang mana pekerjaan ini tidak siap kerja. Karena kenapa? Ilmu dari perusahaan tadi tidak bisa diimplementasikan secara baik. Dalam artian bukan mahasiswanya yang tidak bisa implementasikan, pemberian ilmunya tadi yang kurang efektif. Ini sebenarnya kajiannya sudah agak lama. Sudah agak lama ya. Bahkan ada dibilang bahwasanya UKT ini yang kembali ke kita itu tidak relevan. Contoh kita bayar 1.150.000, tidak nampak. Apa yang kita dapat? Ilmu bisa kita cari di YouTube. Iya, bahkan mungkin kalau kita bisa telah secara abstrak gitu, mungkin banyak kawan-kawan yang justru besar di luar kelas gitu. Iya, betul.
Nah tapi yang menarik menurut saya kalau dari wacana tadi, saya melihat bahwa ada kegampangan di tataran kampus gitu. Apakah posisi kampus dalam mencetak para pekerja atau dia akan melahirkan cendekiawan gitu, dalam artian pemikir-pemikir gitu. Tapi kalau menurut saya kalau kampus distereotipkan menjadi pencipta pekerja, menurut saya agak susah juga di situ, karena kan saya sering sekali mengilhami bahwa saya FKIP juga gitu. Tiap tahun orang masuk 100 lebih. Nah ketika dia lulus, ini acuannya linear Mas ya. Iya. Maksudnya ketika FKIP dia akan jadi guru. Iya. Sekolah tersedia tidak 100 kan? Yang katakanlah teman-teman masuk di jurusan lain gitu. Katakanlah yang akan kerja di pertambangan dan sebagainya. Nah kira-kira lulus sudah siap tidak antara situ. Nah akhirnya asumsinya yang awalnya bahwa pendidikan itu soal jual beli, maksudnya saya bayar kau sekian dan saya dapat begini, dengan lulus saya akan bekerja dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya lapangan pekerjaan juga tidak tercipta. Jadi gampangnya menurutku di situ. Iya, saya sempat ada kajiannya terhadap ini, di mana kita tidak solusinya sebenarnya harus diubah, memang istilahnya harus dibanting betul ini barang, karena perubahannya ini tidak bisa merubahnya seperti merubah telapak tangan. Mungkin butuh istilah yang lebih kuat daripada reformasi orang. Iya. Karena ini sudah mengakar. Sempat saya salah satu founder dari komunitas luar. Tujuan kami ranahnya di situ. Saya pernah ditanya ketika kaitannya dengan itu, tujuanmu masuk di pendidikan agama Islam apa? Semua dijawab apa? Semua teman kelasku jawab paling guru. Saya langsung bilang saya tidak mau jadi guru. Apa yang dijawab? Saya bilang dosen heran, kenapa tidak mau jadi guru? Saya bilang saya mau yang punya sekolah. Terlalu banyak temanku yang jadi guru, siapa yang mau menyediakan? Iya betul. Maksudnya itu kalau tatarannya kita berpikir linear gitu. Rumitnya di situ, karena sekali lagi di samping dorongan orang tua ya, kalau saya lihat di kajiannya kami bukan di kampus, saya ada ikut beberapa gerakan di luar, kajiannya di situ, di samping orang tua yang agak pemikiran kolonial, berarti anak SD, SMP, SMA, kuliah sukses. Rata-rata pemikiran orang tua begini. Saya bilang coba kita keluar, karena Ali bin Abi Thalib pernah berkata, didiklah anakmu sesuai zamannya. Zaman kita dan mereka beda. Dulu kalau mau berbicara tentang sarjana, ada yang lulus sangat dibutuhkan. Sekarang sudah tak, ya istilahnya sudah tidak sensitif lagi dengan kata sarjana. Biasa, S1 penjual, ya. S2 buka warung. Ya itu sebenarnya tidak menjadi masalah, tapi ekspektasi yang mendasari itu akhirnya yang menciptakan masalah juga. Tapi saya mau menyambung perkataan tadi soal bagaimana persepsi orang tua bahwa kau kuliah kemudian lulus kemudian dapat kerja bagus supaya kau tidak jadi kayak saya gitu, kayak bapak atau kayak ibu. Nah pendapat itu saya pernah ungkapkan juga seperti kau, dibantah oleh kawan. Iya. Dalam artian orang tua tidak berpikir di situ lagi, Tara. Bahkan turun grade-nya. Kalau lalu dia menyekolahkan anak untuk bekerja supaya sukses, sekarang yang penting kau lulus. Nah, lebih parah berarti. Iya, lebih turun grade-nya, karena ketika dia teman saya bantai persoalan itu, saya langsung membayangkan jangan saya berharap saya salah. Pendidikan kita telah mencetak contoh-contoh, mencetak manusia yang jadi contoh yang tidak mewakili ekspektasi orang-orang tua, makanya turun grade seperti itu. Nah kita bisa mengasumsikan di bawah tataran itu tadi tidak usah kerja, tidak, maksudnya yang penting kau lulus itu. Ya, sempat. Nah bisa jadi nanti orang akan berpendapat tidak usah sekolah. Ini yang lebih rumitnya ini, karena kalau saya pandangan saya, kenapa dikatakan, kalau saya analisa saya pribadi ya, terlepas saya siapa, ya tidak jadi masalah. Jadi saya analisa saya, orang tua karena desakan ekonomi, terlalu capek saya bayar kau ini. Iya. Jadi yang penting kau lulus saja dulu. Bahkan ada orang tua, teman pribadi saya, dekat dengan saya, orang tuanya bilang, mama tidak minta kau jadi kepala perusahaan, mama tidak minta kau jadi ini, yang penting kau lulus. Nah sebenarnya ini walaupun
orang bilang ini hanya kata-kata, tapi dari kata-kata itu membentuk karakter orang. Sentuhannya lewat situ, akhirnya agak rumit. Padahal bermasalah juga sih kalau saya. Siapa yang akan menciptakan regenerasi nanti soal petani umpamanya? Kalau semua orang berpikir bahwa implikasi dari sarjana adalah soal duduk di belakang meja, gitu. Itu kan salah satu teman Dayat itu kan pernah mendiskusikan juga kerisauannya ketika menonton Watchdog dokumenter, ketika ada seorang penduduk yang berharap anaknya tidak lagi membuat kopra. Jadi kalau begitu siapa yang akan buat kopra kalau begitu nanti? Kalau analisa saya ini tetap akan ada, karena di samping hukum alam maksudnya. Iya, hukum alam. Di mana ada yang saling, saya kurang tahu ya, tapi ini memang selalu terjadi. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kalau mau dibilang tidak ada yang mau jadi pembantu, tapi masih ada yang mau jadi pembantu. Di samping terlepas mereka terlepas apakah itu takdir mereka, terlepas dari aturan main yang dari atas atau wallahu alam. Cuman saya lihat akan tetap akan tetap ada, cuman saya harap teknisnya diubah. Contoh dia kopranya jangan cuman begini loh, ini lebih cara yang lebih bagus. Itu tujuan pendidikan sebenarnya. Iya, pengetahuannya ya, maksudnya lebih bisa diaktifasi modelnya. Kalau saya baca bukunya Robbins, Nico Robbins kalau saya tidak salah, ada bukunya menarik ini. Dikatakan dalam buku itu bahwasanya ini dulu kalau orang mau punya kekuatan, dia bahas tentang kekuatan diri. Ada kaitannya sedikit. Kalau dulu itu, kalau kita mau punya kekuatan, yang penting kita kuat, cepat seperti singa. Kalau dalam tataran singa, yang kuat dan cepat dia pemenangnya. Dia yang berkuasa. Turun lagi raja. Jadi yang dekat dengan raja dia penguasa. Berarti bukan hanya soal kekuatan. Bukan hanya kekuatan. Turun lagi pemodal. Industri. Jadi yang punya modal dia yang menang. Sekarang beda. Ini sekarang zamannya era informasi. Jadi orang yang punya pengetahuan banyak, orang yang punya informasi banyak, sama halnya dengan punya kekuatan ketika zaman praraja, di zaman raja berkuasa, di zaman dulu ketika kekuatan dan kecepatan yang menjadi barometer dia adalah seorang yang sukses, begitu. Jadi informasi itu penting dan pengetahuan itu penting, karena jangan sampai stagnan. Karena perubahan kan tetap akan ada. Dan informasi itu tidak melulu soal sekolah gitu. Ya kan? Nah, makanya kalau dari pembicaraan tadi soal bagaimana orang tua, kemudian bagaimana hukum alam akhirnya membuat tetap ada yang kaya, ada yang miskin, kemudian ada yang akan tetap lanjut ke pendidikan formal dan ada yang akan berhenti gitu untuk meneruskan apa yang ada gitu. Tapi menurut saya dari isu-isu itu saya memahami bahwa saya secara pribadi sempat di tataran pendapat mengklasifikasikan diri berbeda dengan kawan-kawan yang berhenti sekolah gitu. Padahal seharusnya tidak. Ya kan? Maksudnya tidak ada yang berbeda gitu. Sekolah bukan jaminan sukses. Iya. Ya kan? Mungkin saya rasa bagaimana berangkat dari beberapa pengetahuan. Ini ibu lihat ada yang tidak masuk jalur pendidikan sukses. Cuman saya mau tanya, barometer sukses mana yang mau dipakai? Karena terlalu banyak teorinya. Ada yang bilang, tapi saya kurang. Tapi pragmatisnya orang pahami materi. Materi. Makanya saya agak kurang sepakat. Ketika sukses itu kaitannya dengan materi. Makanya contoh kalau saya sukses itu bagaimana kita menciptakan generasi setelah kita lebih sukses daripada kita, itu baru sukses, lebih hebat daripada kita. Jadi tidak melulu tentang kita begitu. Saya punya uang sukses, tidak. Saya mau kembali ke isu pendidikan dan ini mungkin jadi poin terakhir. Nah, soal tataran pendidikan gratis tadi, sebenarnya saya lebih menyimak bahwa sisi filosofis dari batang tubuh pembukaan Undang-Undang Dasar adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebenarnya relevansinya adalah pendidikan gratis gitu. Kalau saya lihat, kalau kita merefleksi sejarah, Jepang pernah dibombardir dengan bom atom. Mereka bisa bangkit dengan memulihkan proses pendidikannya.
Lantas kenapa kita tidak mengambil pelajaran yang baik dari situ? Jangan melulu ini begini, ini begini. Coba dulu. Ini kan sudah punya bukti. Bukan kita mau stagnan dengan kejadian masa lalu, tidak. Cuman kita mengambil pelajaran yang lebih bagus. Siapa tahu dari pelajaran itu kita kaji, ada ilmu yang bisa di-upgrade. Berarti maksudnya Anda sepakat kalau seharusnya gitu. Meskipun kalaupun ada public address dari pemerintah, saya belum mendengar juga sih bahwa kita belum bisa pendidikan gratis karena ya uang belum ada. Meskipun ya orang bicara tidak ada uang untuk negara kan bicara yang lain-lain. Tapi pada intinya sepakat dengan pendidikan gratis gitu. Dan isu-isunya juga harusnya UKT ini bukan lagi di tataran turun ya. Bahkan tolak UKT. Dan ini saya lihat hampir rada-rada sama dengan kejadian Jepang kemarin, kan putus apa-apa ini. Yang dipulihkan berarti apa tujuannya? Mencerdaskan anak bangsa. Bahkan kalau ini bayangan saya, kalau UKT tidak dipotong akan banyak mahasiswa yang cuti. Kasihan mereka yang sudah semangat itu down lagi. Akhirnya pemikiran yang masuk kepada mereka, sudahlah pengangguran saja. Oke, apalagi kawan-kawan yang harus pulang kan harus rapid test atau tes swab gitu. Apalagi saat ini new normal, terlalu banyak permasalahan. Tapi saya berharap isu-isu soal pendidikan ini kan harus jadi terus pembahasan. Ya, betul. Kami tetap kadang-kadang orang yang beride kan dikatakan utopis gitu. Tapi utopis itu kan tempatnya hope berada. Memang harapan bukan realita, makanya kita berharap gitu. Kalau tidak ada harapan ya hambar. Oke,